mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami mendapatkan kemenangan dan hidup yang baru. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, kami pun menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Kami lebih dari pemenang, karena Tuhan kami yang dalam hidup kami adalah Tuhan Allah yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita menyembah Tuhan kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Di bulan Agustus ini kita diingatkan kalau ini adalah bulan kemerdekaan negara Indonesia. So, bukan hanya kita hidup di negara yang merdeka, kita pun hidup dalam kemenangan dan kemerdekaan atas dosa. Mari kita berdoa dan kita meminta agar Tuhan yang membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan. The victory is in our side. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang berkemenangan. Engkau menang atas maut sehingga kami pun akan menang atas setiap dosa dan setiap tantangan yang kami akan hadapi dan yang kami sedang hadapi hari ini. Beri kami kekuatan dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pernah gak sih ngalamin punya mimpi, punya keinginan, punya kepengen tapi gagal tercapai? Atau bukan gagal, tapi kamu gak berani untuk mencapainya. Mungkin kamu berpikir bahwa, kalau mau beasiswa mana mungkin sih saya dapat beasiswa itu, saya kan gak sepintar itu. Atau kayaknya saya gak mungkin deh bisa masuk ke kampus ini atau ke SMA itu. Kayaknya gak akan bisa deh. Atau kalau misalnya kamu orang-orang yang suka ikut dalam perlombaan. Kamu pikir, ya kalau menang level sekolah mungkin deh. Tapi kalau udah level nasional kayaknya gak mungkin. Saya cukup aja segini, saya cukup sampai sini aja. Kita membatasi diri kita dan kita juga membatasi pekerjaan Tuhan. Ternyata kamu gak sendirian. Dari 10 orang yang dapat visi dan tujuan dari Tuhan, 9 orangnya takut untuk mulai melangkah. Kenapa takut? Ada banyak ketakutan, mana mungkin, saya kan begini, saya kan begitu. Ketakutan itu menjadi penghalang kita untuk melangkah. Ketakutan itu seperti raksasa atau giants yang besar sekali yang menghalangi jalan kita dan membuat kita hanya fokus pada raksasa itu. Kalau di kelas nih, di kelas kamu ada 30 orang misalnya, ada 35 orang dan kamu lihat, mana mungkin sih saya bisa kepilih jadi wakil kelas untuk lomba matematika. Atau mana mungkin sih saya bisa kepilih jadi tim basket sekolah. Teman-teman,
Kalau kita berpikir, mana mungkin sih, kita sedang menghadapi raksasa yang membuat kita terhalang. Raksasa itu, giant itu seperti bilang begini sama kamu gak akan bisa, kamu gak akan kemana-mana, kamu gak akan begini, gak akan begitu, gak akan. Dibandingin ya sama si ini nih, dibandingin sama si itu, kamu tuh gak ada apa-apanya. Raksasa itu akan terus membuat kamu compare. Lalu kamu komplain, kenapa ya saya lahirnya kok kayak gini? Kenapa ya saya kurang tinggi, kurang 1 senti? Kenapa ya saya mungkin saya kurang kuat, kurang ini, kurang itu? Teman-teman, waktu kamu compare, kamu akan komplain. Dan akhirnya kamu akan membanding-bandingkan diri dan fokusnya pada raksasa tadi. Kalau kita percaya nih sama si raksasa ini, kita nggak akan kemana-mana. Kita mau lihat nih kisah di firman Tuhan tentang seorang raja yang bernama Raja Daud. Tapi sebelum jadi raja, siapa sih dia? Dia tadinya hanya anak kecil. Bahkan di Alkitab disebut, kalau dalam bahasa Inggris disebut boy, anak kecil. Kita lihat kisahnya waktu dia mulai debut nih teman-teman. Ketika dia melawan raksasa yang bernama Goliat. 1 Samuel 17. Di 1 Samuel 17, di sini cerita tentang Raja Daud yang sebelum dia jadi raja, hari itu Daud dapat tugas dari papahnya. Dia tadinya sedang menggembalakan kambing domba. Ada berapa nih kambing dombanya? Ada yang tahu? 100 salah, 50 salah. Kambing dan domba yang Daud gembalakan adalah hanya 2-3 ekor. Kok dikit banget? Teman-teman, di situ bukan masalah dikit atau banyak, tapi tentang tanggung jawab Daud. Nah, Daud ini seorang gembala yang bertanggung jawab atas 2-3 ekor domba-dombanya. Dia udah terbiasa nih melawan singa, melawan beruang, serigala yang mau untuk memakan si domba-dombanya ini. Nah, suatu hari sedang jaga domba nih, sedang memberi makan. Papahnya bilang, Daud, kamu antar makanan ini ke lokasi perang ya, tempat kakak-kakak kamu sedang bertugas nih membela negara. Jadi seolah-olah kalau Daud ini masih anak kecil deh, belum mampu untuk berperang membela negara. Jadi Daud saat itu jadi sejenis GoFood deh, lagi mengantarkan makanan online buat kakak-kakaknya. Nah, sesampainya dia di lokasi, dia bilang makanan sudah sampai. Nah, waktu dia nyampe di sana dia mendengar, wah, ada seorang raksasa dari Filistin yang sedang menantang bangsa Israel. Raksasa itu bernama Goliat. Goliat sangat tinggi, sekitar 270 cm, 2,7 meter teman-teman. Waduh, kayaknya kalau kita berenang di kolam renang pun nggak ada yang kolam renangnya 2,7 meter ya. Kecuali emang kolam renang untuk khusus belajar menyelam. Berarti dia tinggi besar. Udah gitu dia memakai helm perang yang besar, baju zirah berkilau dan tebal, penutup kaki dari perunggu. Dan dia memakai tombak tembaga yang sangat tajam di punggungnya. Semua orang udah takut banget nih sama Goliat. Kalau zaman sekarang mungkin teman-teman bilang TBL, nih, takut banget loh. Nih. Nah, zaman sekarang kita hampir nggak mungkin ya ketemu dengan raksasa seperti Goliat. Jadi apa yang dialami oleh Daud itu bukan hal yang akan kita alami saat ini. Jadi hari ini teman-teman, Goliat kita ini sebetulnya apa? Kita sangat mungkin bertemu dengan raksasa, giant, bentuknya lain. Raksasa atau giants yang kita hadapi bisa jadi dia adalah giants of family problem. Masalah-masalah di keluarga. Giants of relational problem. Masalah di relasi, ribut sama teman, ribut sama mama, ribut sama papa, sama dede, sama kakak. Dan bisa jadi itu adalah giants of financial problem. Raksasa, masalah, keuangan. Kekurangan biaya buat bayar orang sekolah. Nggak sengaja nih kita buang uang nih buat beli sesuatu, beli mainan atau bayar game, akhirnya kita nggak punya uang buat sebulan. Teman-teman, giants yang kita hadapi bukanlah Goliat yang kelihatan. Tapi ada Goliat lain yang nggak kelihatan tapi menekan kita. Daud menghadapi banyak raksasa sebelum dia menghadapi Goliat. Jadi dia nggak tiba-tiba nih menang lawan Goliat ya. Daud menghadapi rasa takut, the giants of fear di dalam pikirannya. Sama-sama kita katakan menang atas pikiran. Saat itu Daud sudah melawan rasa takutnya dan dia melawan singa, beruang, serigala sebelum dia melawan Goliat. Bayangkan teman-teman, kalau kamu bertemu dengan singa, takut nggak? Kalau kamu bertemu dengan beruang, takut nggak? Daud sudah mengalahkan ketakutannya kepada singa, beruang, serigala.
untuk demi melindungi domba-dombanya. Bagi dia, gak ada bedanya deh. Lawan Goliat lebih gede dikit doang. Sekarang kita lihat, apa sih yang Daud hadapi waktu dia sedang menghadapi Goliat? Yang pertama, Daud menghadapi giants of criticism. Daud menghadapi raksasa kritik. Pernah gak sih kamu dikritik? Kamu dihina, ada masukan, tapi masukannya menjatuhkan kamu. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 mengatakan, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Ini Goliat ya. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Pula kata orang Filistin itu, ayat yang ke-10, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Goliat menantang orang-orang Israel untuk berperang one on one. Lalu ayat yang ke-11 ini yang orang-orang Israel rasakan. Ketika Saul, raja Israel, dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Cemas dan takut. Saat itu Daud mendengar, wah dia gak suka banget nih waktu si Goliat bilang, ayo lawan aku one on one. Aduh kamu ini parah banget, kok malah nyiapin barisan perang sih? Aku kan sendirian, masa harus nyiapin barisan sih? Daud menghadapi kritik yang tajam dari sang raksasa Goliat. Seperti Daud, kita juga akan ada waktunya menghadapi orang yang akan mencoba mengkritik kita, menjatuhkan kita, dan mengintimidasi orang-orang di sekitar kita agar semuanya membuat kita juga merasa terjatuh, merasa rendah. Akan ada waktunya di mana kamu nggak selalu dapat dukungan. Bahkan biasanya orang-orang yang dekat dengan kamu pun bisa jadi membuat kamu down. Dan yang bisa membuat kamu makin down adalah ketika kamu direndahkan atau dikritik oleh orang-orang terdekat kita. Atau mungkin orang-orang yang komen di sosial media kamu. Mungkin followers kamu yang di account kamu yang pertama. Atau orang-orang yang ada di second account kamu. Karena kamu mau anggap mereka adalah orang yang deket banget. Atau third account kamu bahkan. Kok kamu posting sesuatu yang berkemenangan, yang keren, tapi mereka malah merendahkan. Ah kayak gitu doang bangga. Nah, teman-teman penting banget buat kita untuk menempatkan diri di sekitar orang-orang yang menguatkan kita. Kalau kita menempatkan diri di tempat orang-orang yang tidak menguatkan, akhirnya kita akan mudah jatuh ketika kita dikritik. Sewaktu saya sekolah dulu, orang-orang terdekat saya bilang kalau saya bakal susah untuk masuk kuliah di kampus yang favorit. Karena nilai saya di SMA pas-pasan banget. Apalagi dulu kalau tes masuk kuliah, tesnya adalah tes bahasa Inggris dan matematika. Sedangkan bahasa Inggris saya dan matematika saya itu pas banget. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Setelah saya berusaha keras, berdoa, saya berhasil masuk ke kampus favorit. Dan untuk lulus pun saya mendapatkan beasiswa, bisa lulus kuliah dengan nilai yang baik. Walaupun teman-teman terdekat saya mengatakan awalnya, udah gagal sih, ini sih udah gagal pasti. Tetapi kata-kata mereka tidak menjadi kenyataan. Waktu saya mendapat beasiswa, mereka semua heran. Dan mereka bilang, itu kebetulan. Pas-pasan, beruntung aja. Kebetulan mungkin gak ada lagi yang bisa dikasih beasiswa jadi buat kamu. Tetapi semester berikutnya saya dapat beasiswa lagi. Semester berikutnya dapat lagi. Semester berikutnya dapat lagi. Apakah itu sebuah keberuntungan? Saya yakin itu bukan yang namanya luck. Tapi itu adalah anugerah Tuhan yang bertemu dengan kerja keras saya. Teman-teman, hard work ditambah dengan God's grace sama dengan sukses. Jangan cuma ngandelin anugerah. Jangan cuma ngandelin kerja keras. Kerja keras dengan anugerah Tuhan ketika bertemu akan menjadi sebuah kesuksesan. So, waktu ada orang-orang yang mengatakan, aduh mana mungkin lah kamu kan kayak gini. Dulu kamu pas SMP begini, pas SMA gak mungkin. Just because everybody says it's true doesn't mean it's true. Hanya karena orang bilang, lu kan biasanya memang begini, biasanya begitu. Hanya karena semua orang setuju, bukan berarti itu adalah sebuah kebenaran. And just because everybody say it's so, doesn't mean it's so. Kalau semua orang bilang, ya memang begitulah. Semua orang juga gak akan dapat lah, semua juga gak akan bisa. Bukan berarti kamu gak akan mendapatkannya. Selama Tuhan menyertai kamu, selama Tuhan membawamu, kamu akan mendapatkan apa yang orang lain gak dapatkan. Kamu akan meraih apa yang orang lain bilang kamu tidak mampu. Jadi tadi yang pertama, giant of criticism.
Ada kritik ya, raksasa kritik yang membuat kita merasa, aduh gue gak bisa deh, aduh gue kacau deh. Yang kedua, giant of discouragement. Waktu dikritik jadinya bete dong ya teman-teman, normalnya ya. Waktu dikritik kita jadi down ya, jadi hilang semangat. Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Saul mengatakan hal-hal yang membuat Daud discouraged. Daud dengan pedenya, dengan semangat, dia gak suka banget sama Goliat yang mau menantang Israel dan menantang Tuhan ya bangsa Israel. Lalu Daud bilang, Raja Saul izinkan saya melawan Goliat. Raja Saul bukannya bilang, wah luar biasa, tepuk tangan, kamu luar biasa. Bukan. Malah Raja Saul mengatakan tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Gak mungkin Daud, gak mungkin. Kenapa? Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul bilang gak mungkin Daud, kamu masih muda. Apalagi kamu belum pernah berperang. Sedangkan si Goliat ini udah perang dari zaman dia masih muda sampai sekarang. Jadi gak mungkin. Discouragement. Itulah yang dikatakan oleh Raja Saul kepada Daud. Hilang motivasi, hilang semangat. Karena bahkan sang raja pun ragu kepada Daud. Sewajarnya Daud akan merasa discouraged, merasa hilang motivasi. Teman-teman, akan ada orang-orang yang meragukan dirimu. Akan selalu ada sehebat apapun kamu. Dan ada orang-orang yang mengatakan kalau kamu gak akan bisa deh. Dia udah lebih pengalaman, kamu kan masih baru. Dalam kasus Daud, raja meragukan kemampuan Daud dalam berperang. Jangan salah, saat itu Raja Saul gak tahu kalau Daud udah sering perang sama singa, sama beruang dengan tangan kosong. Gak pakai tuh senjata-senjata. Tangan kosong cuma modal tongkat gembala aja. Dan di masa itu Saul itu merasa bahwa dia tahu segalanya. Saul adalah orang paling hebat dalam berperang di Israel. Tidak ada yang lebih jago selain King Saul karena dia sudah berperang selama hidupnya. Jadi waktu seorang expert meragukan kemampuan si Daud, pasti Daud percaya dong. Orang-orang sekitarnya pun akan percaya. Waktu Saul bilang, Daud tidak mungkin, kamu gak bisa. Semua orang akan percaya, betul juga. Bener Daud, dengerin tuh Raja Saul. Kamu kan masih muda, kamu kan gak pernah perang. Teman-teman, ada hal-hal di belakang layar yang orang-orang tidak tahu. Daud sudah praktis, sudah latihan dan tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Waktu kamu melatih dirimu, waktu kamu membangun disiplin dalam dirimu. Walaupun tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan yang akan mempromosikan kamu. Daud, waktu dia dibilang gak mungkin, kamu gak akan bisa. Daud tidak hilang motivasi. Dia tidak merasa discouraged. Daud diam waktu Raja Saul mengatakan bahwa Daud gak akan mampu. Daud diam waktu Raja Daud bilang kamu masih muda, kamu gak ada pengalaman. Karena Daud tahu dalam hatinya bahwa Raja Saul dan orang-orang di sekitarnya tidak tahu bagaimana persiapan yang sudah Daud lakukan selama ini. Di 1 Samuel 17 ayat yang ke-38 kita lihat lagi apa yang Saul lakukan kepada Daud. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Akhirnya Saul bilang, ya udahlah oke deh kalau kamu pengen perang ya oke, let's go, bolehlah. Tapi you did it my way. Kamu boleh perang, tapi dengan cara saya. Ini nih ada ketopong saya, baju perang saya, lalu dipakein kepada Daud. Daud yang dibilang badannya kecil, dia jalan aja susah. Dia untuk berjalan normal aja, dia harus menyeret-nyeret ya. Karena ukuran Daud dan Saul sangat berbeda jauh. Jadi Saul bukan hanya meragukan kemampuan Daud. Saul juga memaksakan cara yang biasa dilakukan untuk dilakukan juga oleh Daud. Kalau saya begini, kamu juga harus begini. Teman-teman mungkin ada orang yang mau naruh ekspektasinya kepada kamu. Aku pengen kamu begini. Mungkin ada orang yang memaksakan caranya atau visinya kepada kamu. Mimpi orang lain yang bagus buat orang itu belum tentu bagus buat kamu.
belum tentu cocok buat kamu seperti Daud dipakaikan baju perang Saul yang kegedean. Saul tinggi dan besar, Daud hanyalah anak kecil. Teman-teman, ikutilah desain Tuhan untuk dirimu. Jangan memaksakan diri untuk menjadi seperti orang lain. Nanti kamu seperti Daud yang pakai baju kegedean. Daud, apa yang dilakukan? Dia bilang, "Raja, saya nggak perlu deh pakai ini. Saya nggak bisa. Saya cuma mau bawa ini aja deh, senjatanya ketapel aja." Lalu Saul geleng-geleng, dia ketawa. "Ya, kamu sih bunuh diri." Gitu. Teman-teman, biarkan orang lain mengatakan apapun yang mereka mau katakan. Yang pasti, seperti Daud, dia tahu panggilannya, dia tahu kekuatannya, dia tahu siapa Tuhan yang membawa dia untuk masuk dalam medan perang. So how to conquer the giants? Agar kita seperti Daud, walaupun dia diserang oleh segala raksasa, raksasa discouragement, raksasa kritik, dia bisa menang. Gimana cara memenangkan peperangan melawan raksasa-raksasa? Yang pertama, listen to the right voice. Dengarkan suara yang benar. Pada saat itu ada suara yang dikatakan oleh Goliat di 1 Samuel 17 ayat yang ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Berarti pagi dan malam, sehari 2 kali. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Can you imagine? Selama 40 hari, pagi dan malam, orang-orang Israel mendengarkan suara hinaan terus-menerus. Dibilang, "Hei bangsa Israel, mana kalian? Oh, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak bisa melawan." Selama 40 hari, sehari 2 kali, mereka mendengarkan hinaan-hinaan yang mengecilkan orang Israel. Orang Israel mendengarkan suara yang salah. Jadi gak heran. Gak heran makin hari mereka makin patah semangat. Gak heran makin hari mereka makin ketakutan. Do not look at how far you have to go, but look at how far you've become. Orang Israel bilang, "Wah, mana mungkin saya melawan raksasa ini." Mereka melihat jauh banget deh. Gak mungkin deh saya melawannya. Tetapi Daud, dia melihat sejauh ini Tuhan selalu membawa dia menang atas singa, atas beruang, atas serigala. Masa kali ini Tuhan gak bawa dia menang? Dia melihat sejauh ini Tuhan menuntun dia. Sejauh ini Tuhan membawa kemenangan. Masakan Tuhan yang memberikan kemenangan kemarin dan kemarin tidak akan memberikan kemenangan di hari ini? Do not look at how far you have to go, but look at how far you've become. Jadi yang pertama, listen to the right voice. Daud mendengarkan suara yang benar, yaitu suara Tuhan. Sedangkan orang Israel dan Saul mendengarkan suara Goliat. Suara mana yang mau kamu dengar? Kamu yang menentukan suara sekitarmu atau suara Tuhanmu. Yang kedua, agar bisa menang melawan raksasa dalam kehidupan kita, yang kedua adalah encourage yourself in the Lord. Loh, kok encourage yourself? Emang gak ada orang lain gitu yang akan menghibur kita? Teman-teman, sebagai orang yang dewasa, kamu harus belajar untuk mendisiplin dirimu, untuk menghibur dirimu sendiri dalam Tuhan. Belajar disiplin baca firman, sehingga kita tetap kuat dalam Tuhan. Jangan manja, pengennya dihibur terus, pengennya diajakin terus untuk ayo kita baca Alkitab, ayo kita ibadah, ayo kita ikut sel. Teman-teman, belajar disiplin untuk membangun dirimu sendiri, untuk menghibur dirimu sendiri di dalam Tuhan. Daud kuat dan teguh dalam Tuhan. Jadi waktu dia menghadapi Goliat, dia tidak runtuh, dia tidak rontok. Daud tidak mengharapkan, aduh ada gak ya yang bakal menghibur saya. Dia gak mencari orang lain, dia bilang dia gak akan mencari buat, aduh tolongin dong tadi Goliat udah menghina saya. Tolongin dong Raja Saul tadi gini, tadi gitu, tolong dong. Enggak. Daud kuat dan teguh dalam Tuhan. Daud berpegang, whatever you said, I don't care. Saya cuma peduli apa yang Tuhanku katakan tentang aku. Jadi kalau dari awal nih teman-teman, Goliat itu seperti yang Daud hadapi, dia memberikan kritik. Pernah menghadapi kritik? Dari kritik, kita akan merasa discouraged. Kita akan merasa down, hilang semangat. Lalu setelah itu ada orang-orang yang memberikan baju zirah yang kegedean seperti Daud. Yang memberikan ekspektasi yang kegedean buat kamu. Sampai akhirnya kamu merasa pengen give up. Kamu bilang, gue udah gak bisa lagi. Gue pengen give up, gue gak mampu. Teman-teman, waktu kamu menghadapi giant of criticizing,
menghadapi giant of discouragement, dan menghadapi giant of the wrong armor. Kamu butuh Tuhan untuk menghadapi itu semua. Sama kayak Daud, yang pertama, listen to the right voice. Dengarkan kata Tuhan, bukan kata sosmed, bukan kata komen, bukan apa kata grup yang membuat kita makin discouraged. Dan yang kedua, encourage yourself in the Lord. Belajar untuk membangun dirimu sendiri dalam Tuhan. Jangan mengandalkan orang lain untuk menghibur kamu. Teman-teman, faith is an absolute confidence in God. Iman adalah kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Gak perlu nunggu ada orang yang menghibur kita. Tuhan mampu menghibur kita. Gak perlu nunggu ada orang-orang yang bilang lu bisa. Tuhan yang mengatakan kita bisa, maka kita akan bisa melakukannya. Dan waktu kita menghadapi giant of criticism, waktu kita menghadapi giant of discouragement, teman-teman jangan lupa bahwa kamu adalah pemenang. Pemenang dulu, pemenang hari ini, dan pemenang di masa depan. Do not just conquer the giant, but position yourself to be a conqueror. Jangan cuma kalahin doang sih Goliatnya, tapi juga sadari bahwa kamu adalah seorang pemenang. Jadi waktu kamu menang, itu bukan kebetulan. Waktu kamu menang, itu bukan, beruntung aja. Kadang-kadang ada anak-anak yang bilang, ya kebenaran aja. Teman-teman, jangan hidup bergantung kepada kebetulan, kepada luck. Tapi hiduplah bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan itu pasti memberikan kemenangan demi kemenangan. Do not just attempt to win. Position yourself to be a winner. Jangan cuma nyoba deh, aku coba buat menang. No, you are a winner. Karena kamu adalah pemenang, maka kamu tahu waktu kamu masuk dalam medan pertempuran seperti Daud, kamu tahu hasilnya adalah kemenangan. Bukan cuma sekali karena kebetulan, tapi selalu. Not just once, but always. You are the conqueror. You are the conqueror with Jesus. Mari kita berdoa dan minta agar Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi giants dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini Tuhan, untuk setiap anak-anak pelajar, untuk setiap anak-anak muda yang menghadapi giants dalam hidup mereka. Mungkin mereka menghadapi giants of discouragement, giants of financial problem, giants of relationship problem, giants of family problem. Tuhan, kami berdoa buat setiap teman-teman yang menghadapi raksasa, mungkin berperang dengan rasa kepahitan, rasa amarah, rasa diperlakukan tidak adil. Biar hari ini juga Tuhan seperti Engkau membuat Daud kuat untuk menghadapi Goliatnya. Maka berikan kekuatan untuk anak-anakmu untuk mampu menghadapi Goliat mereka. Biar di bulan ini, di bulan Agustus ini sungguh ada kemenangan demi kemenangan yang membuat mereka menyadari bahwa mereka adalah seorang pemenang. They are the conqueror with God. Biar mereka menjalani hidup mereka dengan penuh kemenangan bukan cuma sekali-kali, tetapi selalu dan setiap waktu. Dan seni jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau menang. Kau adalah pemenang bersama dengan Tuhan. Terimalah kemenangan daripada Tuhan dalam setiap hal yang sedang kau perjuangkan. Biar kemenangan daripada Allah yang melebihi kemampuanmu, itu yang membuat kamu bisa melangkah, maju, dan berjalan dalam visi yang sudah Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Allah, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman yang perlu untuk didoakan atau mau share sesuatu, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.